Menemukan pesan dalam puisi. Membaca. Teman-teman, puisi pada umumnya mengandung sebuah kisah. Para penyair mencari inspirasi kisah dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Ketika kisah itu dituliskan, seorang penyair biasanya memasukkan pikiran-pikirannya ke dalam puisi. Pikiran itulah yang disebut dengan pesan dalam puisi. Terkadang, pesan-pesan itu disampaikan melalui sebuah majas. Untuk memahami maksud dan pesan-pesan seorang penyair yang ditulis dalam sebuah puisi, terlebih dahulu pembaca atau pendengar harus menafsirkan majas-majas yang ada dalam puisi tersebut. Teman-teman, sekarang duduklah berkelompok. Bersama teman kalian, diskusikan jawaban atas pertanyaan berikut. 1. Sebutkanlah sebuah puisi yang membuat kalian terkesan. 2. Temukanlah pesan-pesan apa yang hendak disampaikan penyair dalam puisi yang membuat kalian terkesan itu. Simaklah baik-baik sebuah puisi yang ditulis oleh Taufik Ismail berikut ini dan temukan pesan-pesan yang ada di dalamnya. Teman-teman, simaklah puisi berikut dengan seksama. Membaca tanda-tanda. Karya Taufik Ismail. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Ada sesuatu yang mulanya tidak begitu jelas, tapi kita kini mulai merindukannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang makin surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau pagi hari. Hutan kehilangan ranting. Ranting kehilangan daun. Daun kehilangan dahan. Dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam didesak asam arang, dan karbon dioksida itu menggilas paru-paru. Kita saksikan gunung membawa abu, abu membawa batu, batu membawa lindu, lindu membawa longsor, longsor membawa air, air membawa banjir, banjir air mata. Kita telah saksikan 1000 tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Allah, kami telah membaca gempa. Kami telah disapu banjir. Kami telah dihalau api dan hama. Kami telah dihujani api dan batu. Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Beri kami kearifan membaca tanda-tanda, karena ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan akan meluncur lewat sela-sela jari. Karena ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kami mulai merindukannya. Teman-teman, dengan membaca puisi tersebut, kalian berlatih menemukan pesan-pesan dalam puisi. Jelajah kata. Teman-teman, kalian sudah membaca puisi berjudul Membaca Tanda-Tanda. Untuk memahami pesan-pesan dalam puisi tersebut, terlebih dahulu, kalian harus memahami makna beberapa diksi yang ada di dalamnya. Diksi menggilas
bermakna melindas, memipihkan, dan menghancurkan. Diksi lindu, bermakna gempa. Diksi kearifan, bermakna bijaksana, pandai, dan berilmu. Kalian sudah menyimak puisi berjudul Membaca Tanda-Tanda. Dapatkah kalian memahami pesan yang terkandung di dalamnya dengan memperhatikan makna diksi? Jika belum, kalian dapat mengikuti langkah-langkah berikut untuk memahaminya. Teman-teman, perhatikan dan simak baik-baik langkah-langkah memahami pesan puisi berdasarkan tabel audio 5.4 berikut penjelasannya. Langkah ke-1, perhatikan judulnya. Dengan membaca judulnya, biasanya kalian akan menemukan kata kunci. Langkah ke-2, tandai kata-kata yang tidak dipahami, lalu cari tahu artinya. Dengan mengetahui arti kata-kata dalam sebuah puisi, kalian dapat menebak maksud puisi secara keseluruhan. Langkah ke-3, bayangkan kejadian yang disebut dalam puisi. Sebuah puisi seringkali menggambarkan kejadian tertentu. Bayangkan kejadian itu dalam pikiran kalian. Dengan membayangkannya, kalian dapat menebak pesan-pesan yang ada dalam puisi. Langkah ke-4, tandai kata-kata yang sering diulang. Kata-kata itu dapat menjadi kunci bagi kalian untuk memahami puisi. Langkah ke-5, perhatikan pilihan katanya. Untuk menyampaikan sebuah maksud atau pesan, seorang penyair akan menggunakan kata-kata yang dapat mencerminkan maksudnya. Teman-teman, melalui langkah-langkah tersebut, kalian dapat menemukan pesan yang ada dalam puisi, membaca tanda-tanda. Teman-teman, tetap semangat ya dalam menyimak buku audio ini. Teman-teman semua, perhatikan dan simaklah baik-baik langkah-langkah memahami pesan puisi pada judul Membaca Tanda-Tanda berdasarkan tabel audio 5.5 berikut dengan keterangannya. Langkah ke-1, perhatikan judulnya. Judulnya adalah Membaca Tanda-Tanda. Langkah ke-2, tandai diksi yang tidak dipahami. Cari tahu artinya. Zat asam artinya oksigen. Lindu artinya gempa. Menggilas artinya melindas dan menghancurkan. Langkah ke-3, bayangkan kejadian yang disebutkan dalam puisi. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang makin surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau pergi hari. Hutan kehilangan ranting. Ranting kehilangan daun. Daun kehilangan dahan. Dahan kehilangan hutan. Kata-kata tersebut menggambarkan lingkungan yang sudah rusak. Langkah ke-4, tandai diksi yang sering diulang. Kehilangan dan tanda-tanda. Langkah ke-5, perhatikan pilihan kata atau diksinya. Penyair banyak menggunakan kata-kata yang ada hubungannya dengan kerusakan alam dan bencana alam seperti dahan kehilangan hutan. Lindu membawa longsor. Longsor membawa air. Air membawa banjir. Dan banjir air mata. Penyair juga menuliskan, ampunilah dosa-dosa kami. Beri kami kearifan membaca tanda-tanda.
Teman-teman, berdasarkan informasi yang kalian simak berdasarkan tabel tersebut, kalian dapat menyimpulkan bahwa pesan puisi yang berjudul Membaca Tanda-Tanda adalah mengingatkan manusia agar menjaga alam dan lingkungan, serta lebih memperhatikan perbuatannya terhadap alam. Tindakan manusia merusak alam dapat memicu munculnya bencana seperti kemarau panjang, banjir, longsor, kebakaran hutan, dan lain-lain. Semua bencana itu pada akhirnya akan merugikan manusia. Bencana-bencana yang terjadi merupakan tanda agar manusia berpikir untuk menjaga alam dan lingkungan. Itulah pesan-pesan yang hendak disampaikan dalam puisi berjudul Membaca Tanda-Tanda, karya Taufik Ismail. Kegiatan 4. Mengidentifikasi pesan dalam puisi. Berlatih. Teman-teman, pada kegiatan 4 berikut, kalian akan belajar untuk mengidentifikasi pesan dalam puisi. Berikut ini adalah sebuah puisi dari Chairil Anwar yang berjudul Doa. Simaklah puisi berikut dengan cermat bersama teman sekelompok kalian. Doa kepada pemeluk teguh. Karya Chairil Anwar. Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh, mengingat Kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling.